Kalau sekarang justru kayak kita merasa seperti dibodohi. Oh. Saya jadi ingat begini, di dalam syair kitab Ta'lim wal Muta'alim itu ada bahasa begini tak. Jadi saya datang ke sini ini, Pak Irfan, saya banyak yang ngundang teman-teman podcast untuk datang di acaranya. Tapi saya belum srek lah itu. Makanya saya bilang sama Atta, kita tidak untuk ngejudge siapapun, tapi untuk mengedukasi masyarakat. Betul sekali. Ini jadi, podcastnya AHA ini saya bilang, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Termasuk melalui podcast ini. Nah, jadi kameramen juga dapat pahala gitu. Nah, jadi kalau gajinya kurang ya nggak apa-apa. Jadi begini, dalam kitab Ta'lim itu ada kaidah begini. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Jadi kerusakan besar di muka bumi itu diakibatkan gara-gara orang pinter yang keblinger, yang tidak mengamalkan ilmunya. Dan yang lebih buruk daripada itu adalah orang bodoh yang menyesatkan. Pertanyaan saya begini, dukun itu pinter keblinger atau bodoh menyesatkan? Ya di antara itu. Maka kalau ada orang bilang, Gus kenapa dukun dipanggil paranormal? Ya karena mungkin yang datang orang abnormal. Kenapa dukun itu dipanggil orang pinter, Pak Irfan? Karena yang datang barangkali orang bodoh gitu loh. Karena dibodoh-bodohin gitu loh. Nah, makanya kemudian apa? Solusinya cuma dua tak. Kalau kita tidak mau ada orang pinter yang keblinger atau yang bodoh menyesatkan, berarti solusinya cuma dua. Yang pertama adalah alimun amilun, orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Dan yang kedua, kalau Anda merasa bodoh, jahilun muta'alimun, orang bodoh yang mau belajar. Nah, maka supaya masyarakat kita tidak gampang dibodohi oleh para dukun, ya harus diedukasi. Nah, itulah alasan kenapa saya mau datang sama kamu. Tapi katanya Gus, bener nggak sih kan? Kalau aku kan awam, kalau Gus kan ilmunya lebih banyak nih. Kalau dukun-dukun ini katanya kemarin tuh beberapa bilang dia tuh berlandaskan pada ilmu agama gitu. Kan katanya ada mukjizat, terus ada apa satu lagi bawahnya Gus? Jadi begini. Karomah. Ada mukjizat, ada karomah, ada maunah, ada sihir. Ada sihir. Jadi begini, Devi, kita perlu pahami dulu apa itu dukun. Nah, gitu kan. Ada satu hadis yang bunyinya begini, ini riwayat Ahmad dari Abi Hurairah. Man ata arafan au kahinan fa sadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa mendatangi araf. Araf itu peramal, orang yang sok tahu masa depan. Oh, ini besok Atta begini. Oh, jadi udah dikasih tahu masa depannya. Masa depannya diramal seperti itu. Au kahinan. Lah kita lihat pemahaman kahin menurut Syekh Soleh Fauzan, beliau menyebutkan apa? Bahwa kahin atau dukun adalah orang yang mengaku mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Padahal tidak ada yang mengetahui apa yang ada dalam hati kecuali Allah. Kan begini dalilnya. Kul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaib illallah. Tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah. An-Naml 65. Jadi kalau orang kemudian mengetahui besok Atta begini. Kemudian kita percaya dengan omongan orang itu. Kata Nabi apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Berarti dia benar-benar telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti dia mengingkari Al-Qur'an, Pak. Dulu sebelum masa nubuah, ini yang penting. Sebelum masa nubuah memang ada istilah kahin. Kahin waktu itu apa? Orang yang bisa mencuri informasi langit dengan bekerjasama dengan jin. Nah, jadi ada informasi dari langit kemudian dicuri oleh jin, disampaikan kepada dukun waktu itu. Sehingga kemudian ada benarnya. Tapi setelah masa kenabian itu ditutup. Jin sudah tidak bisa memperoleh informasi dari langit. Sehingga apa? Apa yang diturunkan oleh Allah itu langsung melalui Nabi, melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Sehingga apa? Ini sudah tidak ada lagi model-model seperti itu. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan barang siapa mempercayai omongan dukun, sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Oh, jadi itu ada pelajarannya Gus ya? Jadi kalau kemudian hari ini banyak kemudian orang yang mengatasnamakan Al-Quran atau bacanya juga Al-Quran, Gus. Lah sekarang begini tak, aku tuh pernah ngeruqyah orang. Jadi orang kesurupan dibacakan ayat kursi, setannya juga hafal tak. Jadi ada orang kesurupan dibacakan wa ilahukum ilahu wahid. Ini yang di kesurupan ngikutin, hafal dia. Jadi artinya, dia bilang apa? Aku lebih fasih katanya. Artinya setan sama iblis pun juga baca Quran tak. Jadi kalau dukun kemudian baca-baca ayat seperti itu ya lumrah saja gitu loh. Kalau misalnya nih yang kayak dia bacain ayat abis itu kebal gitu. Pengen saya sampaikan apa? Tadi Atta sudah nyinggung soal mukjizat, karomah, maunah, sihir. Mukjizat itu apa?
kejadian yang luar biasa yang hanya Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Contoh ketika Nabi Musa bisa membelah lautan. Kemudian karomah itu kejadian luar biasa yang diberikan kepada para wali. Nah, kalau dulu kita punya cerita Wali Songo, itu Sunan Kalijogo punya karomah, Sunan Ampel punya karomah. Lah kalau Maunah ini pertolongan Allah, kejadian luar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Contoh ada tsunami, rumahnya orang alim yang lain hancur, beliau tidak hancur rumahnya, kayak kejadian di Aceh. Banyak makam wali yang dihantam tsunami tapi tidak hancur. Itu Maunah. Atau orang terselamatkan dari musibah besar, Maunah. Atau pertolongan Allah kepada orang mukmin yang dikehendaki. Contoh, dia tidak pernah belajar ilmu kebal, tapi ketika kemudian diserang oleh musuh, tahu-tahu dia tidak mempan untuk dibacok. Tapi ada persamaan antara mukjizat, karomah dan Maunah. Ini apa kesamaannya? Semuanya datang tiba-tiba. Nggak bisa kemudian didemonstrasikan atau dipraktekkan. Oh, tak, mau coba kita bacok nggak apa-apa. Itu nggak bisa. Kalau Maunah nggak seperti itu. Kita nggak pernah belajar apa-apa, tapi karena Allah sayang sama kita dilindungi oleh Allah, itu namanya Maunah. Jadi tergantung Allah kapan mau kasih sama kita. Dan rata-rata last minute. Contoh Nabi Musa. Itu kan bisa membelah jalan, cuman sekali Pak Irfan. Betul. Itu dalam keadaan kepepet karena dikejar sama Fir'aun. Allah katakan kepada Musa, Musa pukulkan tongkatmu ke laut jadi jalan. Dan nggak bisa diulangi. Enggak kok kemudian Nabi Musa setiap ketemu kali banjir digebuk, enggak ada kayak gitu. Itu cuma sekali kejadiannya. Jadi nggak berkali-kali. Enggak akan terulang. Jadi kalau misalnya dibacain terus tiba-tiba dia jadi kebal gitu. Jadi ya biasanya satu itu sihir. Oh, oke. Atau yang kedua, ya sebenarnya ada ilmu hikmah. Ada ya ilmu Ada itu ilmu kan hikmah sebenarnya. itu, tapi tidak untuk dipertontonkan, tidak untuk dipamerkan, tidak untuk divideokan. tidak untuk divideokan. Makanya ketika ada dukun mempraktekkan baca orang, ya jebol gitu loh. Karena memang tidak untuk dipamerkan. Nggak usah banyak alasan. Makanya yang viral di TikTok yang sampai berdarah itu kan Ya kan itu, karena memang ilmu hikmah itu tidak usah nggak bisa dipamerkan dan nggak bukannya bisa karena nggak didemonstrasikan. fokus, katanya mungkin yang baca Ya itu kan ini cari-cari alasan saja itu. Cari-cari alasan juga. saja. Bukan. Nah, ngakunya kebal pakai jarum suntik takut kan juga lucu. Dan begini, ada juga. kalau memang kebal itu disarankan oleh Islam, dulu coba kita lihat sejarah. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad berperang, itu luka, patah giginya. Dan luka, mempan dibacok. Kemudian sahabat Umar, Utsman, Ali itu matinya ditusuk. Sama. Kalau memang itu diajarkan dari dulu oleh Nabi Muhammad, tentunya Umar orang yang pertama kali kebal dong. Apalagi Umar, jangankan manusia, setan, jin, iblis itu takut sama Umar. Makanya kalau kamu punya uang banyak di rumah, itu disarankan di depan pintu itu ditulis Umar Al-Faruq. Itu setan, tuyul, iblis nggak akan masuk. Umar Al-Faruq. Masya Allah. Nah, sampai hebatnya Umar. Saking hebatnya. Saking hebatnya Umar. Tapi lucunya apa? Sehebat hebatnya Umar ditakuti sama jin, iblis, setan, demit, dia takut sama istrinya, tak? Jadi kalau kamu masih takut sama orang itu biasa. Gitu. Kalau Gus takut juga ya soalnya. Pasti, karena walinya Allah itu rata-rata takut sama istri. Gara-gara. Takut sama istri. Kalah sama istri. Makanya kalau kita kalah sama istri itu dua kemungkinan. Satu kemungkinan kita akan jadi walinya Allah. Atau yang kedua, tanda-tanda stroke. Bisa terapi. Bisa terapi biar fresh. Tapi kalau misalnya nih Gus, kalau orang Jawa itu kan ada keris, kan memang kita ada salah satu tradisi kita ataupun salah satu budaya kita keris. Nah, katanya memang ada tuh katanya Gus keris bisa terbang gitu, bisa. Kamu tahu kenapa dinamakan keris? Kenapa? Melungker nggak bisa untuk ngiris. Makanya keris itu kan biasanya untuk nusuk saja. Nggak bisa untuk ngiris. Karena kan begini. Makanya namanya keris. Melungker nggak bisa untuk ngiris. Jadi kalau yang katanya bisa terbang terus bisa ada keluar petir-petirnya di ujung. Itu kejangan belinya di Shopee. Ya kalau bawa keris itu begini. Dulu ada keris bisa berdiri begini, tak? Iya. Itu ternyata yang dikoleksi sama kolektor itu bukan karena kesaktiannya, tetapi karena bahan baku kerisnya itu bagus, kemudian dia bisa seimbang ketika didirikan. Oh gitu. Bukan karena mistisnya. Bahwa keris itu ada yang bisa berdiri, saya pernah lihat, tak? Dan saya pernah coba. Itu bukan karena faktor mistis, tetapi karena bahan bakunya ini bagus. Itu yang sekarang dicari oleh kolektor. Itu yang dikoleksi. Yang dikoleksi itu bukan yang bisa terbang, enggak. Kalau yang katanya kerisnya ada isinya, nanti di isinya itu bisa ya, itu ada khodam. yang bisa. Itu khodam namanya. Khodamnya itu bisa jin, bisa setan, macam-macam.
Nah, kalau kodam itu bisa, ada bener. Ya ada. Ada. Makanya banyak orang yang minta tolong kepada jin. Tapi yang perlu kita pahami adalah sebaik-baiknya jin itu seburuk-buruknya manusia. Untuk apa kita minta tolong sama jin? Itulah. Kalau yang katanya ini Gus, kan banyak juga kalau di dukun itu orang, nih supaya gua dapat jodoh, jadi supaya dilihat cewek tuh langsung naksir. Itu namanya pelet dan pengasihan. Kalau misalnya nanti pakai ini, ada alat ini, omset jadi begini. aku gitu. Kalau memang pelet dan pengasihan itu terbukti ampuh, kenapa banyak dukun istrinya jelek? Kenapa nggak cantik kalau memang dia punya pengasihan untuk nyari yang cantik? Nyatanya kamu nggak pakai dukun, istri kamu cantik. Amin, alhamdulillah, makasih Allah. Begitu kan? Iya. Kemudian penglaris umpamanya. Kalau memang dia bisa membuat jualannya bisa menjadi laris, kenapa dukun takut sepi ketika dibuka intriknya? Kalau memang dukun itu tahu nomor, nanti malam yang keluar ini, kenapa nggak dibeli sendiri? Kalau dia memang punya resep untuk membuat dia kaya, kenapa dia nggak kaya? Adinu wal aklu, agama itu akal. Ladina liman la aklalah, tidak beragama bagi orang yang tidak berakal. Artinya apa? Rasional. Ya kalau kamu sakitnya medis, saya sarankan ke dokter. Contoh begini, istrinya Gus Miftah kena cancer, kenapa bisa sembuh bersih? Karena kita tidak telat untuk datang kepada dokter. Ini penyakit medis harus saya selesaikan secara medis. Lah banyak orang kena kanker, kemudian apa? Nggak sembuh gara-gara apa? Sebelum menggunakan medis ke dokter, dia ambil alternatif ke dukun. Akhirnya nggak sembuh, kanker sudah parah, baru larinya ke medis, terlambat. Pak. Makanya begitu istri saya Pak, divonis kanker langsung berobat. Akhirnya waktu itu sampai ke Malaysia. Istri saya bilang, udah kamu berangkat ke Malaysia, niatnya nggak usah berobat, shopping saja. Dia tak kasih ATM. Tapi nggak tak kasih nomor PIN-nya. Alhamdulillah sembuh Pak, bersih. Karena happy ya Gus ya. Karena happy dan nggak perlu percaya dengan dulu Gus jangan dioperasi dulu. Nanti kita pakai alternatif ini nih. Kita logis aja deh. Penyakit medis kok dibawa ke non medis. Ya bablas tak. Malah jadinya beda gitu, malah telat. Lah makanya kayak dulu Atta pengen tanam rambut. Mana dukun ini bisa pakai ini. Iya, numbuh sendiri gitu ya. Malah entek dah semuta. Takutnya nemu rumput. Nemu rumput. Logis itu maksudnya. Iya. Nah, saya pengen masyarakat tuh berpikir logis. Nah, cuman kan kalau lagi aku ngomong logis nih sama yang percaya begitu, karena aku bilang coba kita pikir logis. Dia bilang, "Ya nggak bisa dong, kamu di agama aja harus percaya Tuhan gaib." Katanya nabi gaib. Nabi apa? Setan, malaikat gaib. Ini saya ingatkan tak? Itu yang banyak jadi ini ya, Ini jawaban. Salah. Rasulullah mengatakan begini, man fassarul Qur'an bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kemauannya, hati-hati. Siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Itu namanya pemerkosaan ayat. Nggak sesuai. Kayak saya di-tag di akun Instagram, Miftah itu goblok. Bukankah Al-Qur'an itu mengajarkan perdukunan katanya? Dari apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Tidaklah dan Al-Qur'an itu diturunkan untuk syifa, untuk obat. Katanya obat itu adalah dalil perdukunan. Ini kan ngawur. Menafsirkan sesuai dengan kemauan dan kepentingannya. Itu nggak boleh. Makanya kalau Atta pengen baca Quran dan pengen menafsirkan, tolong. Karena kita nggak punya kemampuan, ya tanya saja kepada yang ahlinya. Betul. Jangan menafsirkan sendiri. Jangan menafsirkan sendiri menurut kemauannya sendiri. Padahal kemampuannya terbatas. Nah sekarang ini pas banget, tadi kita ngomong medis, ini Dan ada Mas Irfan, ini rasional. Ya. Kan fisioterapi ini lagi viral nih Mas Irfan. Jadi karena katanya fisioterapi itu dukun. Nah coba nih Mas Irfan jelasin dulu. Sebelumnya aku ini kan kalau di tim bola itu pemain cedera nih. Misalnya dia cedera lutut, cedera engkel. Emang kita tuh pakainya fisio, memang ada measure namanya, tukang pijitnya ada. Tapi fisioterapi itu ada untuk dari segi medis, gimana lutut itu bisa lurus, gerakan berarti apa yang bener harus tak itu dilakukan. dukun, tapi dukun pijat. Coba Mas Irfan silakan. Baik, terima kasih Bang Atta. Jadi saya kira penjelasannya tadi Gus Miftah udah clear Luar biasa ya. Luar biasa. Kami hanya tinggal memastikan bahwa fisioterapi itu logis gitu. Sekolahnya mulai dari D3 sampai S2. Betul. S1 profesi, S2
Dan sepanjang kurikulumnya itu sepengetahuan kami nggak ada tuh kami diajarkan untuk bisa menerawang atau melakukan misalnya Jadi kalau hal-hal. dandani otot itu memang ilmiah ya. Nggih. Oh ini beloknya ke sini kelihatan. Betul. Jadi pembelajaran anatomi, fisiologi, kinesiologi, patologi itu kental betul di fisioterapi. Karunia Allah itu bahkan satu gerakan 1 derajat itu udah pindah otot yang bekerja dan itu harus kami tahu. Kami harus bisa analisis sehingga kalau Bang Atta ada cedera dan fisioterapi ada di samping lapangan, baru jatuhnya sudah harus muncul prognosis kemungkinan jaringan ini. Kemudian dicek, diperiksa, dilakukan treatment tindakan yang pas. Kira-kira gitu. Karena kayak waktu itu, Gus, aku pernah kan waktu bikin film ya, main film, aku loncat dari tinggi, itu leher sampai nggak bisa geser gini. Itu aku ke urut malah jadi waktu itu bengkak, Gus. Jadi akhirnya aku ke fisio. Nah sama fisio itu 2 hari aku dipegang udah sembuh. Jadi memang dia kayak magic, tapi bukan magic gitu loh, Gus. Jadi begini tak? Jadi kayak aku cuma disuruh tarik ini ke kanan, nanti ada drillnya namanya, ini ke kanan sedikit, terus pakai alat yang komputer itu. Tahu nggak bedanya tukang urut sama fisioterapi? Apa tuh? Kalau tukang urut belum tentu dia menguasai ilmu urat, ilmu saraf. Jadi hanya mijet. Tapi kalau fisioterapi itu kan lebih dari itu. Tapi bukan berarti salah ya, Oh, ibu bukan urut. berarti Aku salah. sering banget urut gitu, maksudnya. Tapi kan beberapa. Loh aku kalau suruh ke dokter sama pijet boleh pijet ah. Iya, kalau masuk angin aku pijit juga. Cuman ada satu hal yang kayak ankle, kadang-kadang kita harus lihat juga dari segi medisnya. Karena kan aku misalnya diurut nih, tapi udah dalam main bola udah 15 kali nih. Cedera. Patah ininya ngelengsok. Jadi ke fisio kan Betul. ada caranya pelan-pelan. Jadi tetap percaya dua-duanya gitu. Saya malah nggak ketemu nalar kalau fisioterapi itu dikira dukun. Karena perbedaan antara katakanlah fisioterapi dengan dukun. Fisioterapi itu ilmiah dan rasional, sementara dukun nggak rasional. Apa bukti nggak rasional? Nggak tangible. Makanya kenapa RUU perdukunan itu ketika dibawa ke DPR, Pak, sampai hari ini nggak disetujui. Karena pembuktiannya susah, Pak. Karena sekarang begini, ini Atta sakit karena santet, dilaporkan kepada polisi. Pertanyaannya, apa bukti bahwa Atta sakit perut gara-gara disantet? Nggak tangible, kan? Ukurannya apa itu? Makanya di DPR Pak sampai hari ini itu nggak masuk RUU perdukunan. Jadi kalau ada organisasinya ya legal, katanya ada dukun legal, ada yang ilegal juga. Legal ilegal gimana ya? Kalau kita mengambil fatwa Majelis Ulama Indonesia dari tahun 2005, MUI sudah mengatakan praktek perdukunan itu haram. Ini mengatakan bukan Miftah ya, tapi MUI, Majelis Ulama Indonesia, bukan Miftah Ulama Indonesia loh ya. Itu haram. Itu haram. Artinya ya, kalau kemudian yang dianggap legal mungkin organisasinya yang didaftarkan ke Kemenkumham umpamanya itu ya silakan. Tapi kalau praktek perdukunannya menurut MUI itu haram. Kalau di fisio itu yang ditusuk-tusuk itu apa tuh namanya, Mas? Itu akupuntur. Akupunktur. Ya, jadi bukan fisio, itu profesi yang berbeda. Itu profesi yang berbeda. Oh. Jadi Bang Atta kalau misalnya di fisio itu tentang gerak dan fungsi tubuh secara spesifik, kemudian semuanya terukur, harus ada pemeriksaan karena kita harus mengatur dosis, tindakan dan segala macam. Bahkan sekarang Itu kalau metodologinya pakai alat nggak, Pak? Atau cuma tangan? ada metode, ada kondisi tertentu yang harus pakai teknologi alat. Misalnya kalau laser orang pakai untuk potong baja, kemudian orang pakai untuk operasi. Nah, fisioterapi pakai untuk menghilangkan nyeri, mempercepat pertumbuhan jaringan supaya cedera bisa sembuh. Kemudian kita menggunakan misalnya surface elektromiografi untuk mendeteksi kerja otot supaya pas takaran kontraksi latihannya. Karena kalau latihan berlebih bisa cedera juga. Makanya perlunya fisioterapi itu adalah membuat dosis pas, tepat, presisi. Nah, kalau itu terjadi, Bang Atta seperti tadi, ya bisa 2 hari bisa selesai. Dan itu bukan magic, sangat logis. Karena mungkin patologi atau cederanya memang memungkinkan bisa pulih dalam 2 hari. Dalam waktu sekolah dari D3 sampai S2 itu berapa tahun tuh, Mas? Kalau yang pendidikan sekarang D3 kan 3 tahun. D3 Kemudian 3 tahun. profesi itu sarjana S1 plus 4 tahun. 1,5 tahun praktek seperti koas kalau kedokteran. Oh, Itu ada profesi. koasnya juga? Ada Gus. Berarti 7,5 tahun Ya. tuh. Jadi Udah. betul. Jadi rasanya tidak mungkin 7,5 tahun terus keluar. Jadi menjadi Dan dukun. di rumah sakit ada profesi itu ya? Semua rumah sakit Lah, di rumah sakit se-Indonesia. ada fisioterapi nggak ada dukun, tak? Nggih. Seluruh Indonesia semua rumah sakit ada. Justru sebenarnya setelah podcast itu teman-teman fisioterapi se-Indonesia resah, tapi lebih resah lagi karena pasiennya pada nanyain,
Loh ternyata ini dukun tuh, wah repot weh. Jadi saya kira tadi betul kata Gus Miftah, yang paling penting adalah meluruskan informasi. Itu Betul yang sekali. paling penting supaya masyarakat kita tetap percaya Teredukasi pada dan betul. mendapatkan ilmu yang Yang benar, sebenarnya. betul. Gitu. Tenan. Teredukasi maksudnya. Tapi Gus dulu waktu kecil pernah nggak sih penasaran gitu, datang ke dukun gitu? Oh enggak, karena memang kita dari pesantren kan kita dididik untuk tidak melakukan itu. Jadi kebetulan saya orang Islam yang sifatnya rasional. Makanya ya kayak Mas Dedi itu kenapa tertarik belajar Islam sama aku, tak? Ya karena kita rasional. Menjelaskan sesuatu secara rasional. Walaupun memang banyak ajaran Islam itu atau ajaran agama yang tidak rasional umpamanya. Contoh Nabi Muhammad bisa naik ke langit ke-7. Itu kalau dipahami secara kan susah. Padahal jarak Mekah Palestina kemudian naik itu kan Mekah Palestina saja tak, kalau naik bis itu 32 jam. Kalau pulang pergi 64 jam. Padahal peristiwa Isra Mi'raj itu hanya ba'dul qalil minal lail, hanya sebagian kecil dari waktu malam. Itu kan bagian dari mukjizat. Kalau mukjizat memang kadang-kadang tidak bisa dirasionalkan. Yang Allah hanya berikan kepada para Nabi dan nabi. Rasul. Pertanyaannya begini, kenapa banyak ajaran agama yang tidak rasional? Karena kalau semua ajaran agama itu rasional, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Orang nggak usah beragama, cukup kuliah saja. Makanya kenapa dibutuhkan iman, yakin, percaya. Ya, makanya ada rukun iman, ada rukun Islam. Kayak dulu saya ditanya sama bule di Bali, tak. Ustaz, kenapa sih agama itu kok banyak aturannya? Oh iya, agama itu pasti banyak aturannya. Kenapa? Karena manusia banyak maunya. Jadi aturan itu untuk membatasi kemauan, termasuk kemauan-kemauan para dukun itu dibatasi dengan undang-undang agama. Kan begitu. Makanya kenapa dalam agama ada istilah takwa. Takwa itu kan rule of the game. Dia aturan. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Itu kan aturan, tak? Tapi banyak juga dukun, bukan banyak sih. Ada dukun yang bilang gini. Ini Ustadz kalau ditanyain tentang ilmu dukun yang ini pasti Ustadz pada kabur katanya. Apa? Contohin apa? Nah, tapi dia nggak kasih tahu nih. Soalnya katanya sampai dari grup-grup WA semua pada cabut Ustadz. Lah makanya tanya apa itu? Nah, itu yang kalau orang tanya sama saya, Gus, bisa nggak kita lihat jin? Yang bisa melihat jin itu hanya Allah dan orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan Anda jangan merasa Anda yang dikehendaki oleh Allah, jangan. Nggak bisa. Ya kalau Pak Irfan pengen lihat jin, kalau ikut saran saya gampang, Pak. Silahkan bercermin. Oh, ini kita jinnya. Iya. Rasional saja. Yang hanya bisa melihat jin itu hanya Allah dan orang yang dikehendaki oleh Allah. Itu artinya orang tertentu. Jadi gitu. kalau dia bisa bilang, nih saya bisa bikin kamu lihat jin nih. Enggak percaya saya. Nggak percaya. Enggak. Itu yang bisa kita bisa melihat jin bukan orang itu, tapi Allah. Nah, dari kecil kan kita percaya tuh Ustadz. Gus, kalau kita lagi minum, kita baca Al-Fatihah, itu molekulnya bisa berubah. Oh, kalau itu ilmiah. Itu ilmiah ya Gus? Bahkan di Jepang ada profesor sudah membuat penelitian. Ketika air yang didoakan sama tidak itu molekulnya berbeda. Masya Allah. Kalau ini saya percaya dari kecil. Kenapa dalam agama kita ada bahasa berkah? Berkah. Tak kasih contoh yang paling real, yang paling istimewa. Imam itu kan yang terkenal ada 4 tak. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Satu ketika Imam Malik ini mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad nitip salam untuk muridnya Imam Syafi'i. Baligh salami ila Syafi'i. Begitu bangun, Imam Malik mengutus santrinya untuk datang ke tempatnya Imam Syafi'i. Pak Imam Syafi'i, tadi malam sang guru Imam Malik bermimpi ketemu Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i kan senang. Akhirnya santrinya ini dikasih jubahnya Imam Syafi'i. Dibawa pulang, santrinya senyum. Ditanya sama Imam Malik, kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Saya bahagia, Ge. Dikasih jubahnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Saya pinjam jubahnya Syafi'i. Untuk apa, Ge? Jubah ini akan saya cuci, kemudian bekas air cuciannya akan saya minum. Santrinya bertanya, Imam Syafi'i kan muridmu. Apa kata Imam Malik? Ini Imam Syafi'i bukan orang main-main. Bahkan Nabi Muhammad pun nitip salam untuk dia. Artinya apa? Ada keberkahan bahkan dari barang-barangnya orang soleh. Makanya kalau Atta ketemu kiai, ketemu ulama besar, Habib, disimpan doa, didoakan, barang-barangnya disimpan. Itu ada keberkahan, tak? Jadi bukan jimat ya? Bukan. Salah satu doa yang sering kita baca, katakanlah, aku nanti nitip air untuk anakmu, untuk si Aurel. Itu bacakan doa biasanya. Allahumma ij'al hadzal ma' syifaan li kulli da'in innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah air yang akan saya minum ini menjadi obat dari setiap penyakit. Sesungguhnya Engkau yang Maha berkuasa.
Itu ada manfaatnya untuk babymu, untuk si Aurel. Itu ada ajarannya kalau itu tak. Itu bukan klenik, itu bukan suwo. Itu berkah. Itu berkah namanya. Bahkan para sahabat pun banyak yang mengambil berkah dari barang-barangnya Nabi. Kayak rambut. Sekarang kalau mau jujur, kamu kemarin ke Turki. Salah satu tujuan ke Turki apa sih? Ke Hagia Sophia. Lihat apa sih? Rambutnya Kanjeng Nabi. Gara-gara rambutnya Kanjeng Nabi ngasih keberkahan, berapa devisa yang masuk ke Turki. Keberkahan itu namanya. Keberkahan luar biasa. Dan makanya kita bisa ziarah. Bisa gitu ya. ziarah. Itu kan orang ke Turki, Pak. Rata-rata hanya pengen melihat rambutnya Rambut Nabi Nabi, di iya. museum. Bukan nanam rambut ya. Bukan nanam rambut. Pengen lihat makamnya Sultan Muhammad Al-Fatih yang membuktikan janji Nabi. Nah, Betul. orang yang mati saja itu masih bisa memberikan devisa untuk negara, memberikan pemasukan untuk negara. Nggak usah jauh-jauh ke makamnya para wali. Berapa banyak orang yang diberkahi gara-gara makam di situ. Betul. Itu beda konteksnya dengan tadi suwuk dan lain sebagainya. Enggak. Beda, jauh ya. Beda jauh. Bahwa keberkahan itu nyata. Keberkahan itu nyata. Makanya kalau Atta ketemu Kiai itu, Pak Kiai, aku didoakan dong airnya. Itu ada dasarnya. Ada dasarnya. Oh, ada dasarnya. Dan itu airnya pasti berbeda. Bahkan yang mengatakan profesor dari Jepang. Bukan muslim bahkan. Bukan muslim. Dan itu dianggap ilmiah. Sudah diteliti, air yang didoakan ternyata berbeda dengan yang tidak didoakan. Tapi kalau saya Karena air juga itu makhluk Allah gitu ya. Jadi kalau saya repot, orang datang ke pondok itu ke saya tidak minta doa, tidak minta barokah doa. Minta duit ya. Bukan, barokah selfie. Mau diupload. Nah, kalau Mas Irfan sendiri, Iya. apa yang paling penting diluruskan dari Iya. apa yang yang lagi ramai Tuduhkan kemarin? Betul. bahwa fisioterapi itu dukun. Jadi yang pertama teman-teman fisioterapis juga sudah memahami. Kemarin bahkan Bang Atta sampai bertanya beberapa kali, apa betul? Itu menunjukkan bahwasanya memang berbeda, dan saya kira beliau yang menyampaikan bahwa fisioterapi itu dukun, nampaknya pengetahuan tentang kesehatan, tenaga kesehatan nggak cukup untuk bisa. Nah, masyarakat mesti diedukasi supaya betul-betul mengambil langkah seperti dikatakan Gus Miftah tadi. Kalau ada masalah medis, jangan ambil, karena itu pasti akan merugikan masyarakat. Saya khawatirnya pengaburan ini mengakibatkan banyak masyarakat lalu Menjadi korban. betul. Kalau yang kayak gini Gus, misalnya nih kaki patah, nanti dikasih minyak ini, ntar lagi sembuh nih. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana tuh Gus? Kita tidak menafikan, tak? Ada beberapa hambanya Allah yang dikasih kelebihan. Kita tidak bisa tutup mata itu. Memang ada 1-2 orang yang oleh Allah kasih kelebihan untuk itu. Yang kayak dulu yang ponari, yang katanya dicelup. Apanya? Celup. Itu juga pembodohan kalau itu, tak? Tapi orang ngantri sampai Itu lebih beribu-ribu. kepada sugesti. Lebih kepada sugesti. Jadi saya memahami begini. Ini ya nyuwun sewu ya. Yang tadi kenapa saya katakan kerusakan besar itu adalah diakibatkan orang pintar yang keblinger atau orang bodoh yang menyesatkan. Lah orang bodoh yang menyesatkan ini adalah rata-rata orang bodoh yang tidak mau belajar. Lah makanya kalau saya, ini tidak semata-mata kesalahan dukun, tapi masyarakat yang tidak mau belajar dari pengalaman. Lah makanya tugasnya Atta itu sebagai public figure tidak usah ngejas dukun lah, Nggak tapi usah. tujuannya adalah mengedukasi masyarakat. Lah, Setuju saya. Lah, masyarakat itu ketika terlalu gampang dibodohi oleh oknum-oknum itu karena tidak terpelajar. Bikin isu dukunnya sakti, wow pakai air, apalagi penggandaan uang. Kalau memang dukun itu bisa menggandakan uang, kenapa nggak menggandakan uangnya sendiri? Udah paling kaya di dunia kali ya. Iya dong, kalau dia bisa menggandakan uang, kenapa harus narik bayaran dari orang yang menggandakan uang? Buat uangnya digandakan sendiri. Iya, langsung makan banyak sendiri ya, nggak usah buka praktek. Katanya dukun bisa melet orang, kenapa istrinya banyak yang merongos? Ya kita begini ya, sekali lagi podcastnya Atta ini tidak untuk ngejudge dukun, tetapi kita mencoba mengedukasi masyarakat. Betul sekali. Tapi emang berarti dalam Islam ataupun selama Gus hidup nggak pernah ngeliat ada yang beneran gitu. Saya sampai hari ini kalau dukun enggak, karena saya udah terpaku dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW soal perdukunan. Soal perdukunan, araf atau kahin itu ya mohon maaf kalau kita mempercayai omongannya, ya kita berarti mengingkari ajaran Nabi Muhammad. Dan sholat kita nggak diterima oleh Allah 40 hari. Uang kita tuh sholat setiap tahun, kita nggak tahu sholat mana yang diterima oleh Allah. Iya. Apalagi kalau sudah divonis nggak diterima, tak, aduh sakit tak. Berarti dalam Islam tuh hal gaib yang boleh kita percaya apa aja tuh Gus? Ya, Yang buat edukasi buat masyarakat. Ya gitu. jelas toh, yang gaib itu kan banyak. Allah itu gaib, harus kita percayai. Ya, Malaikat itu betul. gaib, Betul. harus kita percayai. Surga neraka itu Betul. gaib, harus kita percayai. Nah. Setan, jin, Hari iblis, akhir, hari kiamat. akhir, itu kan semuanya gaib. Itu pun ayatnya jelas.
alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, yang beriman kepada yang ghaib. Ya termasuk itu tadi kita Tapi sebut. jangan dipakai ayat itu untuk Untuk mempercayain perdukunan. goib lain. Gitu loh. Sekarang begini, angin itu ada nggak? Ada. Tapi wujudnya apa? Oh, ya itu beda lagi konteksnya kan dukun yang dijadikan alasan itu. Kalau saya ditanya, angin itu apa warnanya? Saya tahu, merah. Buktinya kalau orang masuk angin dikerok merah. Aja. Beneran. Masuk itu. Ya rasional saja. Itu jadi namanya itu memperkosa ayat. Ayat yang sebenarnya tujuannya bukan untuk itu, tapi seolah-olah untuk itu gitu loh. Terus kan Gus punya pesantren nih. Sekarang ada juga pesantren yang bisa mengajarkan ilmu-ilmu kebal tuh, Gus. Katanya di pesantrennya. Katanya punya banyak murid tuh lagi diajarin kebal. Kalau itu Gus ngelihatnya seperti apa tuh? Kebal nanti dibacainnya kata ayat-ayat Quran gitu. Jadi begini, saya tadi kan bilang memang ada ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Tapi ciri-ciri ilmu hikmah itu menurut saya salah satunya adalah nggak bisa dipamer-pamerkan. Namanya saja hikmah. Hikmah. Kok malah dipamerkan? Kan ria. Ya nggak, Pak? Betul. Jadi nggak bisa didemonstrasikan. Makanya kalau kemudian didemonstrasikan kadang terjadi insiden kecelakaan dan sebagainya. Allah nggak ridho. Dan hikmah itu Jadi juga- kalau gara-gara Atak sering baca sholawat, sering baca ayat ini dan sebagainya, kemudian Allah kasih. Itu ya urusannya Allah gitu loh. itu urusan kita sama Allah gitu. Urusan Ya? sama Allah. Jadi kita juga nggak bisa kasih kemampuan ini ke orang gitu. Iya. Misalnya kita Kan tadi punya. saya bilang, saya tuh nggak pernah belajar ilmu kebal, nggak pernah apa-apa. Saya cuman pengamal sholawat. Karena bagi saya ibadah yang paling Allahumma gampang sholli itu sallam. sholawat, tak. Sholawat yang ibadah kamu suci maupun tidak suci, berwudu nggak punya wudu itu diterima sama Allah, cuman sholawat. Padahal dunia seisinya, langit seisinya, surga neraka diciptakan karena Nur Muhammad. Artinya apa? Dulu ketika saya dibacok nggak apa-apa itu, saya dalam keadaan tidur, dibacokin orang nggak apa, cuma luka sedikit. Tak. Bukan berarti saya punya ilmu kebal. Itu atas izin dan pertolongan dari Allah. Kejadian tahun 2000 sekian saya masih ingat betul itu. Jadi kalau kemudian ini ada pesantren mengajarkan seperti itu sebenarnya tujuannya bukan untuk itu. Tapi untuk apa? Wiritan santri lah. Oh, kamu harus punya amalan ini, kamu baca ini. Itu ya untuk zikir saja itu. Kalau kemudian efeknya dikasih kelebihan oleh Allah, dibaca nggak mempan dan lain sebagainya, ya itu urusan Allah lah. Kalau difokuskan untuk itu, saya pikir nggak ada pesantren seperti itu. Ya, soalnya pesantren itu kan fokusnya adalah membersihkan hati, membaca Al-Quran, pendidikan, jadi anak yang soleh ya. Ya kalau kemudian praktek-praktek itu seperti itu dibenarkan bahwa perdukunan bisa membuat kaya, saya pikir orang terkaya di dunia bukan apa? Bill Gates, Bill Gates lah, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, tapi ya dukun lah. Nah, sekarang ya menyanyi orang Jawa kalah sama menyanyi orang Amerika. Dolar. Jadi menurut sekali saya di podcast ini nggak perlu juga kali ya dukun misalnya ngajakin debat ustadz gitu. Oh, Menurutku nggak nggak perlu. usah, Ini nggak dengan apa juga. hasil yang ada di podcast ini mungkin teman-teman semua bisa mempelajari tadi yang apa yang Mas Irfan sama Gus Miftah sampaikan. Ini udah luar biasa menurut saya, banyak hal-hal yang sudah mestinya diluruskan dan sudah diluruskan gitu Gus. Mungkin di akhir-akhir podcast ini Gus ada pesan mungkin buat Saya cuman apa pesan- yang lagi viral sekarang ini. Jadi begini aja deh. Saya berharap podcastnya AHA ini bisa menjadi salah satu tempat memberikan motivasi dan pendidikan. Satu hal yang ingin saya sampaikan untuk AHA Podcast sama pemirsa ya. Orang yang niat belajar, dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun, dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Masya Allah. Orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Tapi orang yang berhenti belajar hanya akan menjadi pemilik masa lalu. Masya Allah. Tapi gue setuju nggak sama Marcel itu pesulap merah? Saya netral saja kalau dia. Kalau tujuannya untuk konten ya silahkan lah. Tapi kalau dia ngebongkar sampai orang jadi pada nggak mau ke dukun, setuju gak itu? Kalau niatnya untuk edukasi ya fine. Fine. Kalau niatnya Fine. apa yang nggak? Tapi kalau niatnya sudah katakanlah sudah intimidatif dan lain sebagainya, saya nggak setuju. Tapi kalau hanya sekedar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, oh kamu masyarakat jangan gampang terbodohi nih, karena ternyata triknya begini, ya nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau niatnya pengen menjelek-jelekkan atau intimidatif, ya tentunya tidak dibenarkan. Itu saja. Gitu. Mas Irfan ada terakhir mungkin Siap. sebelum. Saya kira podcast ini ada hikmah luar biasa. Masya Allah. Karena berkat podcastnya Bang Aha, jadi apa namanya,
masyarakat bisa membandingkan mana lebih logis penjelasan kemarin atau penjelasannya Gus Miftah, penjelasan kami dari fisioterapis. Yang kedua, kami fisioterapis pelayanan kesehatan, ketemu tiap hari dengan pasien. Pasien itu betul-betul percaya dengan keilmuan yang kami miliki. Sama dengan Gus Miftah, kalau ada santrinya bisa mengikuti anjurannya terus berubah, itu luar biasa rasanya. Kami juga begitu. Bayangkan ada pasien stroke bisa dari duduk ke berdiri, itu kadang-kadang fisio sama pasiennya terharu sama-sama. Stroke itu diakibatkan karena apa? Karena pecahnya pembuluh darah atau adanya tersumbat pembuluh darah. Kalau saya bukan. Nggih. Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Itu melampaui keilmuan lain. Beda ilmunya Dapat kan. beda saya ilmu. simpulkan, Mas. Jadi Apa? kalau orang itu punya masalah atau sakit itu biasanya disebabkan karena 4 hal. Apa? Pola pikir, pola makan, pola hidup, dan yang keempat kebanyakan pola. Jadi Bang Atta, atas nama Fisioterapis Indonesia, terima kasih sekali atas Sama-sama, kesempatannya hatur Gus nuhun. Miftah. AHA Podcast luar biasa ya. Luar biasa. Yang kami Maaf sangat juga kalau apresiasi. saya pribadi ya ada salah silap. Oh, sama sekali, karena teman-teman juga melihat bahwa Bang Atta menegaskan bahwa nggak mungkin, tapi ternyata tetap ngotot dengan pernyataan beliau bahwa fisioterapi itu adalah dukun. Dan saya kira hari ini semua fisioterapis akan menonton podcastnya dan mereka bisa lebih tenang menangani pasien di rumah sakit, di prakteknya mereka. Amin. Terima kasih banyak Gus Miftah nih. Sama-sama, Bro. Ini Ustadz paling sibuk guys. Ini terbang, habis ini langsung terbang lagi. Paling canggih. Pokoknya semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih semua masyarakat yang sudah support. I love you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.